Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Ustaz? Sehat Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah, barakallahu fiikum Ustaz. Barakallah. Masya Allah nih Ustaz, kita alhamdulillah lagi di dalam bulan Pancasila nih Ustaz. Nah. Masya Allah. Dan di Pancasila kita ini kan yang udah kita ketahui sama-sama, Pancasila itu kan diambilnya dari dasar-dasar Islam juga Ustaz ya. Dari sendi-sendi Islam nih dituangkan dalam ideologi Pancasila. Dan sila kedua kita kan kemanusiaan yang adil dan beradab nih Ustaz. Nah. Ana penasaran nih Ustaz, kalau dalam Islam tuh sebenarnya bagaimana sih kemanusiaan yang adil dan beradab ya Ustaz? Ada penjelasannya nggak Ustaz? Nah, barakallahu fiik. Nah, ada satu ayat di dalam Al-Quran yang Allah Azza wa Jalla sampaikan kepada kita, dan kata para ulama ini menghimpun simpul-simpul kebaikan. Masya Allah. Kata Allah Azza wa Jalla, Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sering kita dengar ya kalau kita ini. Situ Allah Ta'ala kata pula menyebutkan sesungguhnya Allah memerintahkan kepada keadilan. Keadilan disebut dulu. Ya, kemudian al-ihsan, kemudian berbuat baik. Di situ Allah Ta'ala menyebutkan simpul-simpul kebaikan dan juga simpul-simpul keburukan. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi. Nah, kata ulama, Allah Ta'ala menyebutkan keadilan dulu karena menunjukkan keadilan ini begitu penting. Begitu penting. Bahkan Allah Ta'ala menurunkan Alkitab wal mizan. Allah Ta'ala menurunkan melalui Rasulnya Alkitab, Al-Quran dan Al-Mizan. Al-Mizan itu neraca, ini keadilan. Baik. Allah Ta'ala menggandengkan antara Al-Quran dengan keadilan. Bahkan kata para ulama bahwasanya inti karena keadilan itu artinya memberikan hak kepada orang yang memiliki hak. Ya, setiap kita ini punya hak. Ya, Allah Ta'ala memiliki hak-hak yang paling besar adalah Allah Azza wa Jalla, yaitu haknya untuk diibadahi. Betul. Makanya keadilan yang paling utama adalah beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya inti agama ini adalah keadilan. Karena menempatkan sesuatu atau memberikan sesuatu haknya. Ya. Allah Ta'ala hak yang paling besar adalah, makanya kezaliman. Kalau tadi keadilan lawannya adalah kezaliman. Kezaliman yang paling besar adalah syirik. Ya. Dan berkaitan dengan adil yang disebutkan dalam Pancasila adalah kemanusiaan yang diiringi dengan keadilan ya. Dan saya kira ini adalah sebuah ajaran pokok dalam Islam. Ya, Nabi SAW dulu pernah di Mekah ada kisah waktu sebelum beliau menjadi Nabi SAW. Ada seorang pedagang dari Yaman dizolimi oleh salah satu penduduk Mekah. Ya, kemudian diambil dagangannya, lalu nggak dibayar-bayar. Masya Allah. Orang ini udah mau pulang ke Yaman, dia nggak dikasih uangnya. Lalu dia naik ke atas bukit sofa, lalu dia melantunkan sebuah syair yang menunjukkan dia sedang mengadu begitu. Kalau mungkin sekarang curhat di medsos ya, sekarang nggak ada gitu. Lalu kemudian berkumpullah orang-orang yang terpanggil hatinya melihat kok dizolimi nggak ada yang. Jadi dia sudah mengadu kemana-mana, nggak ada yang ini. Karena ini orang kuat, orang Quraisy terhormat yang menzolimi dia, mengambil uangnya dan nggak dibayar gitu. Maka berkumpullah beberapa orang yang terpanggil nuraninya, lalu kemudian mereka berkumpul di salah satu rumah, yaitu rumahnya Abdullah bin Judan, dan Rasulullah SAW ikut. Masya Allah. Nah, karena yang berkumpul adalah orang-orang yang fudul, ashabul fudul ya, yaitu orang-orang yang memiliki keutamaan. Di antaranya Nabi SAW. Apa perjanjiannya di situ? Di situ mereka berjanji bahwa sejak saat ini tidak boleh ada orang yang terzolimi di kota Mekah, kecuali orang yang tidak boleh orang yang terzolimi, haknya semua harus dikembalikan. Baik. Ini tidak boleh ada orang yang terzolimi di Mekah. Maka Nabi menandatangani semua. Artinya Nabi berkumpul untuk bersumpah ya, untuk apa? Untuk sebuah kebaikan itu tidak boleh ada yang terzolimi. Nabi SAW setelah Islam datang, ya, beliau mengungkit-ungkit kisah ini. Beliau mengatakan, seandainya saya dipanggil kembali ya untuk bersepakat dalam sepakat yang sama yang dulu, pasti aku akan hadir. Masya Allah. Padahal di situ kesyirikan. Artinya apa? Keadilan ini, ikhwan, tidak memandang siapapun. Ya, makanya Allah Ta'ala katakan, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist.
Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, jadilah engkau penegak kebenaran, menjadi saksi dengan adil. Wala yajrimannakum syana'anu qaumi alla ta'dilu. Janganlah kebencianmu kepada satu golongan lalu kalian tidak menegakkan keadilan. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berlaku adillah, sesungguhnya adil itu lebih dekat kepada ketakwaan. Lihat, perhatikan, Allah Ta'ala menggandengkan antara keadilan dengan ketakwaan. Artinya ketakwaan itu diantara pengamalan yang nyatanya adalah berbuat adil. Nah, karena itu Nabi SAW mengatakan, la tu'addunnal huquqa yaumal qiyamah. Kalian akan benar-benar mengembalikan hak-hak yang kau zalimi di hari kiamat. Sampai kata Nabi, kambing yang ditanduk akan minta keadilan kepada kambing yang menanduknya. Masya Allah, ini kabar gembira buat kita yang pernah dizalimi, ya. Ya, maka hati-hatilah, ya. Kemanusiaan yang adil adalah sebuah sila yang sangat agung sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, bahwasanya setiap manusia akan dimintai pertanggungjawaban terhadap hak-hak, ya, termasuk hak keluarga, haknya istri, haknya suami, haknya anak, haknya orang tua, haknya tetangga, hak kaum muslimin, bahkan orang kafir sekalipun juga. Kalau kita zalim, itu tidak boleh. Orang kafir pun punya hak. Kalau mereka tinggal di negeri Islam lalu mereka tidak memusuhi kita, mereka punya hak. Ya, haknya sebagai orang, haknya kata Nabi tetangga itu ada 3, yaitu haknya sebagai muslim, haknya sebagai kerabat, dan haknya sebagai tetangga. Even dia bukan non muslim misalnya, bukan muslim, maka dia punya tetap hak untuk dikembalikan haknya itu, diberikan haknya itu. Ini indahnya Islam. Ya, sampai kambing, sampai binatang pun juga punya hak yang harus kita berikan haknya. Dan itulah inti dari Islam adalah berbuat adil. Sama dengan berbuat anak. Ada seorang laki-laki datang ingin memberi hadiah kepada anaknya. Lalu datanglah kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, aku ingin kau jadi saksi hadiah ini buat anak saya. Kata Nabi SAW, kau punya anak yang lain? Ada. Kau berikan hadiah enggak? Enggak. Kata Nabi, i'dilu ala auladikum, berlaku adillah kepada anak-anakmu. Masya Allah. Ya, di antara bentuk ketidakadilan kepada anak, Nabi Yusuf hampir dibunuh kan? Iya, betul. Ya, itu gara-gara bentuk ketidakadilan. Betul. Uqtulu Yusuf, kata mereka, kita bunuh aja Yusuf agar anak orang tua kita. Ini apa? Karena orang tua yang tidak berbuat adil kepada anak-anak itu akan memberikan dampak kepada anak. Ini dalam skup kecil, ya ikhwan. Bagaimana dengan negara, bagaimana dengan masyarakat, tentu ini memberi dampak yang lebih besar lagi. Masya Allah. Naam, hadza wallahu a'lam. Masya Allah, dahsyat Ustaz. Jazakallah khair. Wa iyyakum. Barakallahu fikum atas nasihat dan ilmu. Nah, termasuk adil ketika punya istri lebih dari 1. Masya Allah, itu yang penting saja. Kata Nabi SAW, orang yang punya istri 2, lalu dia tidak adil, di hari kiamat nanti Allah akan datangkan dia dalam bentuk, ya, pundaknya berat sebelah. Karena ketidakadilan. Ini bahaya, ketidakadilan. Siapapun kita harus berikan haknya dan harus berbuat adil. Masya Allah. Syukran Ustaz. Awan. Jazakallah khair. Wa iyyakum, jazakumullah khairan.